الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. Setelah al-muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang Islam wa arkanul Islam yang disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, kemudian beliau hendak menjelaskan tingkatan yang kedua yang terdapat di dalam Islam. Sebab setelah beliau menjelaskannya secara global tentang maratibul Islam thalathah, al-Islam wal iman wal ihsan, maka di sini beliau akan menjelaskan secara terperinci yang masing-masing disertai dengan dalil dari Al-Quranul Karim. Qala al-muallif rahimahullah: al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, ay min maratibid din, dari tingkatan Islam, dari tingkatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iman, qala Ibn Utsaimin rahimahullah: al-imanu fil lughah at-tasdiq. Iman secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq, pembenaran, menjadikan yakin, menjadikannya sebagai aqidah. Ini pengertian secara bahasa. Wa fi syar'i, sedangkan pengertian di dalam istilah, i'tiqadul bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa qaulun bil lisani, dan ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Wa huwa 70 syu'bah, dan al-iman tersebut terdiri dari 70 cabang lebih. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini berupa pengertian iman secara istilah adalah merupakan kesepakatan kalangan para ulama ahli sunnah bahwa al-iman di dalam istilah syara'
mencakup 3 perkara. Permasalahan hati, kemudian al-lisan dan al-jawarih. I'tiqad fil qalb wal qaul bil lisan wal amal bil arkan. Yang di sini menunjukkan bahwa amalan itu termasuk dalam kategori al-iman. Al-amal yashmul fi ta'rif al-iman. Dan inilah yang membedakan antara ta'rif ahli sunnah dengan ta'rif mereka dari kalangan ahlul bid'ah, dari murji'ah, yang mereka tidak memasukkan amal tersebut dari penamaan iman. Dan di sini beliau menyebutkan bahwa iman tersebut terdiri dari 70 cabang lebih. Wa huwa bid'un. Kata al-bid'a, kata beliau, bikasril ba' al-bid'u minat salasati ila tis'ah. Dari 3 sampai 9. Kenapa beliau tidak menentukan? Kenapa beliau tidak mengatakan 73 atau 74, 75? Karena itulah lafaz yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan itu dengan penyebutan bid'un. Di dalam riwayat yang lain bid'un wa sittuna syu'bah. 60 cabang lebih. Di dalam riwayat yang lain bid'un wa sab'una syu'bah. 70 cabang lebih. Dan tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut dengan jumlah bid'un. Wallahu a'lam tentang ketepatan jumlah tersebut. Dan kata al-bid'ah itu sendiri terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hanya yang masyhur adalah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan al-bid'ah bilangan dari 3 sampai 9. Dan tidak ada satupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perincian dari syu'abul iman tersebut, dari cabang-cabang keimanan. Tidak satupun hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan perincian tersebut. Yang ada adalah ijtihad dari kalangan para ulama yang mereka berusaha mengumpulkan yang mana yang dimaksud dari cabang-cabang keimanan yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau mempunyai kitab Syu'abul Iman. Nah, cabang-cabang keimanan beliau sebutkan di dalamnya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan khair. Demikian pula seperti keadaannya penyebutan tentang al-asmaul husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang mengihsa, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan berdasarkan konsekuensinya, maka dia masuk ke dalam surga. Adapun perincian tentang 99 nama tersebut, maka tidak satupun hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bid'un wa sab'una syu'bah. Syu'bah ay al-juz'u minasyai'. Bagian dari sesuatu, yakni cabang. Kalau kita artikan cabang, ada 70 cabang lebih
Naam. Fa'alaha, yang tertinggi dari cabang-cabang keimanan itu, qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang terendah dari cabang-cabang keimanan tersebut, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan duri jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, telah masuk di dalamnya seluruh yang dimasukkan ke dalam definisi al-iman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang tertinggi dari cabang keimanan tersebut adalah la ilaha illallah. Ini hubungannya dengan apa, ikhwan? Al-qaul. Qaulun bil lisan. Maka qaul bil lisan termasuk dalam iman. Lalu kata beliau, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang terendah adalah menyingkirkan duri di jalanan. Ini hubungannya dengan apa? Amal jasmani. Amalun bil jawarih. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ini hubungannya dengan qalb. Karena al-haya amal qalbi. Perasaan malu itu adalah amalan hati. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu tersebut termasuk salah satu cabang dari keimanan. Maka al-haya'u yang termasuk amal hati menunjukkan masuknya amal hati tersebut ke dalam tafsir dan ta'riful iman. Wa'tiqadun bil janan. Ay izalatul adha. Imatatul adha maknanya adalah izalatul adha. Menghilangkan gangguan. Wa huwa ma yu'zil marrata. Yaitu apa saja yang mengganggu orang yang lewat. Al-marrah. Jadi siapa saja yang mengganggu orang yang lewat. Apa saja itu. Min ahjarin. Apakah batu-batu. Naam. Yang dikhawatirkan mengganggu jalannya kaum muslimin, terhambatnya jalan-jalan mereka, maka disingkirkan. Karena termasuk izalatul adha. Nah, wa ashwakin, duri-duri. Kalau antum melihat ada paku yang terpasang di tengah jalan, yang dikhawatirkan akan menyebabkan kendaraan atau kaki seorang terkena, hilangkan. Fa innahu min babi imatatil adha. Wa nufayat, yakni barang-barang buangan begitu, sampah-sampah. Wa kumamah, sama sampah begitu. Wa ma lahu raihatun karihatun, dan apa saja yang di sana ada bau yang busuk. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berusaha menyingkirkan duri, termasuk pula di antara adalah memperbaiki jalanan. Memperbaiki jalan kaum muslimin. Yadkhulu min babi imatatil adha. Kesulitan jalan karena becek, perbaiki. Nah, termasuk ke dalam bab ini. Gimana kalau misalnya di jalanan itu ada penghambat, seperti polisi tidur. Apa namanya, kawan?
Hah? Tahu polisi tidur? Polisi yang nggak tahan apa? Yang nggak pernah disogok. Speed bump, ya. Apakah termasuk mimbabi imatatil adza kalau kita hilangkan? Hah? Termasuk enggak? Hah? Menghalangi ya, akhi. Kaum muslim, sebagian mereka kok warga justru menambah adza di tengah jalan. Apakah termasuk keimanan kita hilangkan? Kenapa? Aju. Yang dikhawatirkan menimbulkan adza malah. Jadi kalau dihilangkan bukan imatatul adza. Semakin intisyarul adza. Semakin tersebarnya gangguan di situ. Anak-anak tertabrak misalnya. Ya. Atau ribut dan lain sebagainya. Maka dibuat itu dalam langkah izalatul adza. Maka tidak termasuk dalam perkara yang seperti ini. Ya, juga tidak termasuk di dalamnya satpam yang menjaga misalnya. Antum mau masuk, ini menghalangi jalanan. Satpam, singkirkan. Nah, tidak termasuk. Ya. Justru itu dalam langkah untuk menghindari adza. Min babi izalatil adza. Naam. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Al haya'u sifatun infi'aliyatun. Malu adalah merupakan sifat reaksi. Ya. Tahdus yang muncul indal khajal. Ya. Di saat khajal. Khajal yakni malu. Sulit gimana terjemahannya? Ya. Jadi malu itu sendiri merupakan reaksi ketika ada apa yang terjadi ketika khajal gitu. Khajal ya malu. Naam. Ya. Naam. Wa tahjizul mar'a an fi'li ma yukhaliful muru'ata. Dan menghalangi seseorang untuk melakukan apa-apa yang menyelisihi muru'ah. Al-muru'ah itu adalah sesuatu yang tercela secara kebiasaan, adat kebiasaan, secara urf. Nah, seorang ini karena perasaan malunya, ya, sehingga mencegah dia untuk melakukan apa yang menyelisihi muru'ah. Dalam artian kalau dia melakukannya merusak muru'ah dia, harga diri, begitu. Nah, itulah yang disebut dengan malu. Dan malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasukkan di dalam hadis ini termasuk salah satu cabang dari keimanan. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis Imran bin Husain, Nabi SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ini menunjukkan bahwa malu secara itlaq, secara mutlak adalah baik. Nah, akan tetapi bagaimana kalau kemudian dengan perasaan malunya akhirnya dia meninggalkan kewajiban, akhirnya dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amalan-amalan yang baik. Nah, ini bukan malu. Ya. Naam. Akan tetapi itu adalah khajal. Bukan malu yang terdapat di dalam istilah syara'. Adapun di dalam istilah syara' Rasulullah SAW telah menyatakan al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya adalah kebaikan.
Nah, malu dalam talabul ilm itu bukan malu dalam istilah syara'. Nah, sebab meninggalkan kebaikan. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, wal jam'u baina ma tadammanahu kalamul muallif rahimahullahu taala. Dan bagaimana cara menjamak, menggabungkan antara apa yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu Syekhul Islam rahimahullah, min anna al-imana bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu 70 cabang lebih. Wa anna al-imana arkanuhu sittah, dan bahwa iman itu rukunnya ada 6. An-naqul, yaitu kita mengatakan, al-imanul ladzi huwal aqidah, iman yang dimaksud dalam hal bahwa iman yang dimaksudkan adalah al-aqidah, yang hubungannya dengan hati, usuluhu sittah. Ya, prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya, rukunnya itu ada 6. Sebab kita sudah mempelajari bahwa iman dan Islam itu apabila disebutkan secara bersamaan mempunyai makna yang berbeda. Kalau Islam hubungannya dengan amalan-amalan yang zahir, berbeda dengan iman. Kalau iman, amalan hati, amal qalbiyah. Nah, tapi kalau disebutkan iman secara bersendirian, maka telah dimasukkan pula padanya Islam. Demikian pula sebaliknya. Nah, makanya disebutkan di dalam riwayat ini, ketika menyebutkan tentang al-iman, disebutkan termasuk di antara cabang keimanan adalah menghilangkan duri dari jalanan. Menghilangkan gangguan dari jalanan. Padahal itu termasuk amal. Ya. Demikian pula termasuk di antara cabangnya adalah salat. Dan seterusnya. Wa hiya al-madhkuratu fi hadits Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ini yang disebutkan di dalam hadis Jibril, hinama sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril tentang al-iman. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa ammal imanu alladhi yashmulul a'mal, adapun keimanan yang mencakup amalan-amalan, wa anwa'uha wa ajnasuha, jenis-jenisnya dan macam-macamnya, fahuwa bid'un wa sab'una syu'bah, maka kalau digabung amalan hati dengan amalan jawarih, mencakup seluruh dari definisi iman, ada 70 cabang lebih. Syu'bah ya. Ini ada kesalahan cetak. Syub'ah. Akad ikhwan. Salah cetak di kitab antum. Naam, syu'bah. Walihada sammallahu ta'ala salata imanan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama salat itu dengan iman. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ma ma'nal iman huna? Salatakum.
Inda Baitul Maqdis. Ketika belum dipindahkan kiblat. Allah tidak menyanyiakan sholat kalian dahulu. Karena para sahabat sempat bertanyakan, bagaimana dengan para sahabat yang mereka belum sempat merasakan sholat menghadap Ka'bah. Kemudian mereka meninggal. Allah tidak menyanyiakan. Nah, qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir, yakni salatakum ila Baitul Maqdis, yaitu salat kalian menghadap ke Baitul Maqdis, lianna as-sahabata kanu qabla an yu'maru bitawajjuh ila al-Ka'bah yusalluna ila Baitul Maqdis. Karena para sahabat, mereka sebelum diperintahkan untuk menghadapkan diri mereka ke Ka'bah, maka mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Naam. Ada di sini ikhwani fiddin azakumullah. Benarlah apa yang disebutkan oleh para ulama tentang pengertian Islam dan iman. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Sama seperti pengertian atau perbedaan antara faqr dan miskin, fakir dan miskin, dan yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Dan setelahnya akan disebutkan arkan al-iman, rukun-rukun dari keimanan tersebut. Ila huna ikhwan, barakallahu fikum. Tafaddalu hafizakumullah.